أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. فمرحبا bikum pada mudzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Mamida Maulana Syekh Mustafa Umar Abdul Aziz rahimahullahu taala, muassis Pondok Pesantren Al-Aziz ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada beliau rahmatnya, Allahumma amin. Kita masih pada bab perintah untuk menuntut ilmu. Kemarin kita sudah mengkaji tentang hadis-hadis yang mentarghib, yang memotivasi kita untuk senantiasa berjalan di jalan para penuntut ilmu. Dan insya Allah kita akan membahas beberapa hadis yang sama. Kemudian kita akan masuk kepada hadis yang berbicara tentang tarhib. Tarhib itu artinya menakut-nakuti. Apa tujuannya tarhib? Apa tujuannya hadis yang berbicara tentang akibah? Agar kita itu tetap berada di dalam koridor. Agar kita tidak melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu dua hal ini. Yaitu yang pertama targhib, hadis-hadis yang memotivasi. Yang kedua adalah tarhib, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita konsekuensi jika melewati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mami rahimahullahu taala membawakan kepada kita sebuah hadis, dan hadis ini teman-teman sekalian hadis yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun." Sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ini diantara masalah-masalah yang Rasulullah SAW secara sharih menyebutkan hukumnya langsung di dalam hadisnya. Apa itu? Talab ilmu atau mencari ilmu atau menuntut ilmu itu hukumnya fardu, katanya Nabi SAW. Taib. Fardu di sini maksudnya fardu apa? Kita paham ketika mengkaji ilmu usul fiqih, fardu itu terbagi menjadi dua. Ada fardu alal a'yan, ada fardu alal kifayah. Fardu alal a'yan atau kita kenal dengan fardu ain, itu maksudnya seluruh orang yang mukallaf, yang aqil dan baligh diminta atau dituntut untuk menuntut atau melakukan hal tersebut tanpa penanggung. Adapun kalau fardu kifayah, yang diminta oleh syariat itu adalah melaksanakannya tanpa dilihat siapapun yang melaksanakan. 10 orang boleh, 20 orang bagus, makin banyak juga makin bagus. Itu fardu kifayah. Simpelnya kalau fardu ain itu kewajibannya menyeluruh. Sementara kalau fardu kifayah itu kewajibannya hanya untuk sebagian kelompok saja. Jawabannya adalah ilmu itu terbagi menjadi dua juga. Ada ilmu-ilmu yang hukum menuntutnya itu adalah fardu ain. Diwajibkan untuk seluruh umat manusia, untuk orang-orang beriman. Adapun ada juga ilmu yang kedua, itu adalah ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Ilmu yang wajib dituntut hanya oleh sebagian orang saja. Ilmu yang hukumnya fardu ain, yang kewajibannya menyeluruh, diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib dia laksanakan. Misalnya sholat. Belajar tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sah sholat, pembatal-pembatal sholat, makruhat-makruhat yang ada di dalam sholat. Kemudian wudu, fardu-fardu wudu, rukun-rukun wudu, syarat-syarat sah wudu. Begitu pula pembatal-pembatal wudu. Hal-hal yang semacam ini yang dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin siang dan malam, maka hukum mempelajarinya adalah fardu ain.
Adapun jenis ilmu yang kedua itu, teman-teman sekalian, itu ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apa dia ilmu itu? Simpelnya, ilmu yang dipelajari hukumnya adalah fardu kifayah itu ilmu yang tidak setiap hari dibutuhkan oleh orang. Misalnya ilmu mawarith. Enggak harus semua orang satu kampung itu bisa menghitung mawarith. Hitung warisan. Cukup 1-2 orang di satu kampung itu yang bisa, selesai sudah. Nanti kalau ada yang meninggal keluarganya, cukup datangi orang itu. Jadi kalau ada yang butuh dihitungkan warisan, cukup datangi orang itu. Ini namanya ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu kifayah. Paham tuh? Ilmu nahwu, ilmu sharaf dan seterusnya ini fardu kifayah. Nggak usah kita bebankan nanti jemaah-jemaah kita di rumah untuk ngaji nahwu, ngaji sharaf. Nanti nggak ada yang nyangkul di sawah kalau semuanya sibuk ngafal matan, ya. Terus, wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu kullu syai'in. Dan sungguh para penuntut ilmu itu memohonkan ampun untuknya kullu syai'in, segala sesuatu. Hattal hitanu fil lujjah. Sampai al-hitan, ikan atau hewan-hewan yang hidup di dasar laut. Al-lujjah itu artinya di dasar laut. Dan ini kita sudah jelaskan hadisnya. Alasan kenapa hewan-hewan juga turut beristighfar kepada atau untuk orang-orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sudah selesai pada bab yang disebut dengan targhib, teman-teman sekalian. Apa itu targhib? Isinya motivasi-motivasi. Sekarang kita akan masuk kepada hadis-hadis yang berbicara tentang tarhib. Apa itu tarhib? Tarhib itu artinya konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima atau dirasakan oleh orang-orang yang melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kedua hal ini, teman-teman sekalian. Tarhib dan tarhib. Misalnya ketika berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang disampaikan ayat-ayat tarhib saja. Disampaikan rahmat Allah itu luas. Bagaimanapun dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya itu isinya ceramah kita, mudah orang nanti berbuat dosa. Karena mereka bilang apa? Ya Tuhan kita kan Maha Pemaaf, sudah kita berbuat dosa aja bebas. Ya atau tidak? Harus ada tarhib juga. Tapi meskipun Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, jangan kelewatan. Kenapa? Karena kalau kamu melewati batasan-batasan, ini azab-azab, ini siksa-siksa yang dijanjikan. Makanya katanya Allah Subhanahu wa taala, "Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim." Kasih tahu hamba-hambaku bahwasanya saya adalah Tuhan yang Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi setelah itu, wa anna azabi wal azabul alim. Dan sungguh azabku adalah azab yang begitu pedih. Kita ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebagai seorang muslim kita harus hidup di antara dua hal ini. Targhib, hal-hal yang dapat memotivasi kita untuk menginginkan, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tarhib, hal-hal yang dapat menakuti kita agar kita senantiasa menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana kira-kira yang didahulukan? Tarhib atau tarhib? Jawabannya adalah yang didahulukan adalah tarhib. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ketika itu, apa katanya? Ya Mu'adz, basyiru wa la tunaffiru. Kasih orang-orang kabar gembira dulu. Jangan buat orang lari dari Islam. Ini awal dia buat kajian 10 jenis azab Allah Subhanahu wa taala. Orang baru pertama kali datang ke masjid, naik ke masjid, langsung dia baca 10 jenis azab. Nanti kalian sebut azab yang paling ringan itu jamaah sekalian. Itu buat kepala kita mendidih. Nanti sudah ditusuk pakai linggis. Wah, berhenti dia ngaji langsung kalau kayak gitu. Maka yang kita dahulukan adalah targhib. Baru setelahnya datang tarhib. Nah, sekarang kita baca tarhibnya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun la yantafi'u bi ilmihi.
Kemarin kita sudah diberitahukan bahwasanya faidah-faidah, keutamaan-keutamaan ahlul ilmi itu begitu luar biasa. Taib. Yang ada di dalam Islam hanya keutamaan para penuntut ilmu? Tidak. Ada juga konsekuensi yang dijanjikan, yang disiapkan untuk para penuntut ilmu. Apa itu? Disebutkan di dalam hadis inilah Nabi SAW, orang yang paling keras, yang paling pedih azabnya kelak di hari kiamat adalah alimun. Bayangkan, adalah orang-orang alim. Ketika membaca redaksi hadis Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, orang yang paling pedih azabnya kelak di hari kiamat, mungkin yang terbersit di pikiran kita orang-orang munafik. Mungkin yang terbersit di pikiran kita para pembunuh, para pencuri, dan seterusnya. Tidak. Yang disebutkan di sini oleh Nabi SAW itu alim. Adalah para ulama, para tuan guru, para kiai. Tapi yang mana? La yantafi'u bi'ilmih. Yang mana dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dia ketahui. Jadi dia cuma belajar aja, dia cuma ceramah saja. Adapun kalau dia ketika berceramah begitu, dia itu mengumumkan dirinya bermusuhan dengan syaitan. Tapi ketika berkhulwat, dia itu kawannya syaitan. Kalau di depan jamaahnya, seakan-akan dia orang paling soleh. Akan tetapi dia sendiri, teman-teman sekalian, tidak menjaga hudud, batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Yang semacam ini, teman-teman sekalian, disebutkan oleh Nabi SAW, dialah orang yang paling pedih azabnya kelak di hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian sendiri tidak lakukan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh begitu besar murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian mengatakan, menyampaikan hal yang kalian sendiri tidak amalkan. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, kalau yang dimaksud sahihain dalam ilmu hadis itu teman-teman sekalian, langsung Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu disebut dengan muttafaqun alaih. Ya. Min hadisi Usamah ibni Zaid. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Usamah ibni Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang-orang. Fayulqa finnar. Maka orang-orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliq aqtabu batni. Maka isi dalam perutnya ini teman-teman sekalian terkeluar. Jeroannya keluar. Ususnya keluar semuanya. Fayaduru kama yadurul himar firraha. Maka dia, teman-teman sekalian, berputar, berkeliling sebagaimana himar, layaknya himar itu berkeliling firraha, maksudnya di kandang-kandang. Ya. Fayatajamma'u alaihi ahlun nar. Maka melihat dia seperti itu, para penghuni neraka berkumpul melihat dia. Fayaqulun ya fulan malak. Maka para penghuni neraka itu kompak bertanya kepada dia, wahai fulan, kamu ini kenapa? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kami menyaksikan engkau di dunia itu berada pada saf-saf orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Itu kesaksian para penghuni neraka. Kita lihat sini dulu jadi tuan guru di dunia, jadi ustaz di dunia. Fayaqul, maka orang itu berkata, bala, betul. Kuntu amur bil ma'ruf wala ati wa anha 'anil munkar wa hadi. Tapi sayangnya saya memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, saya sendiri tidak mengamalkannya. Dan saya mencegah orang untuk melakukan kemungkaran, akan tetapi sayangnya saya sendiri yang melawan atau melewati batasan-batasan yang saya perintahkan orang-orang untuk menjaganya. Ini hadis sangat jelas. Ini hadis sangat jelas. Ini merupakan tafsir daripada hadis yang pendek tadi di atas.
yang mengatakan bahwasanya alimun la yantafi'u bi'ilmi. Apa maksudnya alimun la yantafi'u bi'ilmi? Inilah dia tafsirnya. Siapa itu? Mereka yang menyampaikan kebaikan, tapi merekalah yang tidak pernah melakukan atau mendatangkan kebaikan tersebut. Dan mereka yang mencegah kepada kemungkaran, akan tetapi merekalah orang yang ada di saf pertama yang melakukan kemungkaran tersebut. Wa ma'na fatandaliku aqtabu batnih, makna daripada fatandaliku aqtabu batnih adalah takhruju am'a, keluar isi perutnya. Am'a artinya isi perutnya itu keluar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para penghuni neraka kelak, teman-teman sekalian, fakubekibu fiha. Hendaknya kalian tersungkur ke dalam api neraka. Wal ghawun, hum wal ghawun. Kalian, wahai para penghuni neraka, wal ghawun. Baik, siapa yang dimaksud dengan ghawun di sini? Mami di sini menyampaikan tafsir, dan tafsir ini teman-teman sekalian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Qala ba'du ahli tafsir, sebagian ahli tafsir mengatakan al-ghawun, yang dimaksud dengan al-ghawun adalah qaumun, sekelompok orang. Wasaful haq wal adl bi alsinatihim wa khalafuhu ila ghairihi. Adalah orang-orang yang berbicara tentang kebenaran, yang berbicara tentang keadilan, tapi itu hanya sampai pada lisan mereka saja. Wa khalafuhu ila ghairihi. Sementara perbuatannya berbanding terbalik. Mereka senantiasa menentang atau bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan. Jadi lisannya aja yang ngomong. Ya, ini persis terkadang kita temukan orang-orang yang suka ngajak gotong royong di masjid. Ayo, jamaah, kita gotong royong katanya. Tapi dia nggak naik. Selesai mengumumkan itu turun dia langsung. Sementara orang-orang yang mendengar kalamnya itu ikut naik gotong royong. Nah, orang-orang yang semacam ini hati-hati. Baik. Ini semuanya jelas ya. Kemudian di dalam hadis ketiga di sini yang disampaikan oleh Mami, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, Mu'jam Al-Awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama'u hadhil ummati rajulan. Ulama umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi dua golongan, terbagi menjadi dua kelompok. Rajulun atahu Allahu ilman, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT ilmu. Ya, kita-kita ini diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk menuntut ilmu di bumi Kinana, di Mesir ini. Diberikan oleh Allah SWT, digerakkan hati kita oleh Allah SWT untuk menuntut ilmu. Dari lisan-lisan para guru-guru kita, dari para ulama yang ada di Al-Azhar Asy-Syarif. Baik. Apa yang dilakukan setelah dia dapatkan ilmu itu? Walam ya'khudh alaihi ta'aman. Dia tidak pernah cari makan dengan ilmu yang dia punya. Nggak pernah cari makan dengan ilmu yang dia miliki. Walam yashtari bihi thamanan. Dan dia sama sekali tidak pernah memperjualbelikan ilmu yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah SWT, yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Fadzaka yusalli alaihi tayrus sama. Maka orang alim yang seperti ini, maksudnya apa? Mereka mengamalkan ilmunya, teman-teman sekalian, ikhlas lillahi ta'ala. Ini bukan berarti kita tidak boleh menerima amplop kalau ada kajian. Ya, tentunya itu boleh-boleh saja. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang dirojihkan oleh sebagian para ulama, bahkan banyak para ulama kita, itu dibolehkan kalau mereka berinisiatif untuk ngasih. Di sini yang dimaksud jangan antum yang matok harga. Kalau saya itu sekali ngisi 15 juta, harus transfer lewat BNI. Ya, nggak boleh. Ini namanya memperjualbelikan ilmu agama. Baik. Orang yang semacam ini, maksudnya orang yang ikhlas berdakwah lillahi ta'ala, yusalli alaihi tayrus sama. Yusalli di sini maksudnya bukan sholat. Yusalli di sini maksudnya adalah doa.
Karena sholat itu secara bahasa artinya ad-du'a. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambil dari orang-orang kaya itu uang. Tuzakkihim biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Supaya uang yang diambil itu tujuannya untuk membersihkan mereka. Wa shalli 'alaihim. Apa maksudnya wa shalli 'alaihim? Doakan mereka. Setelah mereka serahkan harta zakat mereka, doakan mereka hal-hal yang baik. Maka yusolli di sini maksudnya adalah doa. Berdoa untuknya tairus sama, burung-burung yang ada di langit. Wahitanul ma, dan hewan-hewan yang ada di dasar lautan. Wadawabul ard, dan hewan melata yang hidup di atas muka bumi ini. Wal kiramul katibun, dan malaikat al-kiram, pencatat kebaikan. Wa yuqaddam 'ala Allah sayyidan syarifan, dan kelak dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau termasuk ke dalam barisan orang-orang yang kembali dalam keadaan yang mulia. Dalam keadaan yang mulia. Hatta yuwaqifa al-mursalin, sampai pada masanya dia akan digolongkan atau dibariskan dengan safnya para mursalin, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini balasannya. Ini jenis atau kelompok ulama yang pertama. Kita sudah jelaskan kemarin secara detail masing-masing daripada fadilah atau keutamaan-keutamaannya. Kita fokus yang kedua. Wa rajulun atahu Allahu ilman fid dunya. Ada orang-orang yang Allah berikan ilmu di dunia ini. Fadhanna ala ibadillah. Maka dia itu pelit dengan ilmunya. Nggak mau dia berbagi. Apa katanya? Saya udah lelah-lelah ke Mesir. Si dia mau saya ngisi kajian. Cuman 200.000. Saya nggak sudi katanya. Nggak. Kalau mau saya 1 juta. Dari maghrib sampai isya 1 juta. Ayo, mau nggak? Kalau nggak, saya nggak mau ngajar. Pelit dia. Atas maklumat itu. Allah. Wa akhadha alaihi ta'aman. Dan dia cari makan dengan ilmunya. Jilat sana, jilat sini. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang penting dia bisa makan. Washtara bihi samanan. Dan dia cari uang. Memperkaya dirinya dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika ya'ti yaumal qiyamah muljaman bilijamin min nar. Maka orang yang semacam ini kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia itu akan terbelenggu dengan rantai yang diambil dari neraka. Yunada bihi ala ru'usil khalaiq. Dia kelak akan diseru. Diseru namanya teman-teman sekalian di hadapan seluruh makhluk. Dari zaman Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman kelak. Diseru. Hadza fulanun ibnu fulan. Ini fulan, anaknya fulan. Atahullahu ilman. Allah kasih dia ilmu. Faghanna atau fadhanna bihi ala ibadillah. Akan tetapi dia bakhil. Dia pelit. Tidak mau share. Tidak mau sebarkan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa akhadha alaihi ta'aman. Dan dia cari makan dengan ilmunya. Washtara bihi samanan. Dan dia memperkaya dirinya dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Thumma, setelah dia dipermalukan seperti itu, apa yang dilakukan? Thumma yu'adzibuhu hatta yafrugha minal hisab. Kemudian dia akan diazab, diberikan iqab, siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai orang dihisab. Baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'na fadhanna bihi yakni bakhula. Ya, bakhula. Yang dimaksud dengan fadhanna bihi adalah dia itu bakhil. Bakhila. Dia itu bakhil. Dia itu pelit dengan ilmu yang dia miliki. Ini sangat menakutkan teman-teman sekalian. Jadi di hadis ini benar-benar kita sebagai seorang alim itu diberitahukan bahwasanya jangan mau enaknya aja jadi orang alim. Wah, kita selama menuntut ilmu kita dihitung mujahid.
Kalau kita mati dalam menuntut ilmu, maka kita matinya dalam keadaan syahid. Kalau kita keluar dari rumah kita, maka setiap langkahnya itu ampunan dan seterusnya yang sudah kita baca itu. Jangan terlena dengan hal-hal semacam itu. Kita harus paham juga tanggung jawabnya. Demikian tanggung jawab kita apa itu? Kalau sudah kita itu dikasih ilmu oleh Allah SWT, maka kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu itu dan juga menyebarluaskan. Jangan pelit terhadap maklumat yang kita miliki, terhadap ilmu pengetahuan yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seperti sebagaimana yang sudah kita baca, Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya itu mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan belajar kepada umat manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, bahwasanya mereka akan senantiasa mengajarkan ilmu yang mereka miliki kepada orang-orang banyak. Jadi kita ini teman-teman sekalian terlebih dahulu ditaklif, diberikan beban, diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang beriman itu diberikan tanggung jawab. Baik. Ada sebuah athar dari Sayyidina Ka'ab. Beliau rahimahullah taala berkata, yakunu fi akhir zaman ulama yuzahhiduna an-nas fid dunya wa la yazhadun. Kelak di hari kiamat itu, di akhir zaman itu, akan muncul ulama-ulama yang mereka itu isi ceramahnya itu tentang zuhud. Dia bilang ke jamaahnya, jamaah yuk kita zuhud, tinggalkan dunia. Wala yazhadun, tapi mereka sendiri jauh dari kata zuhud. Jadi kalau sudah di masjid mereka itu kita zuhud, kita tinggalkan dunia. Nanti keluar masjid mereka pulangnya naik Alphard, naik Pajero dia. Ya, jadi mereka pandai dengan retorika yang begitu menarik, memerintahkan orang-orang untuk senantiasa berzuhud, tapi mereka sendiri jauh dari kata zuhud. Wa yukhawwifuna wa la yakhafun. Mereka menakut-nakuti orang dengan api neraka, sementara mereka sendiri tidak takut. Mereka nggak ada takutnya. Allah. Wa yanhauna 'an ghishyanil wulah wa ya'tunahum. Mereka melarang orang-orang ya untuk mendekati para pemimpin. Ya, untuk menjilat para pemimpin, tapi mereka ada di saf awal yang menjilat para pemimpin. Al-ulah itu maksudnya wulatul umur. Maksudnya para pemimpin. Yu'thiruna dunya 'alal akhirah. Kemudian mereka senantiasa mendahulukan dunia dibandingkan akhir. Ini adalah ciri-ciri akhir zaman. Dan kita teman-teman sekalian, Masya Allah ya, sudah menyaksikan ini di masa kita sekarang. Ya, di masa kita sekarang ini. Subhanallah ya. Ketika kita saksikan ya di tahun-tahun kemarin itu banyak para ustadz-ustadz yang terbongkar. Bagaimana cara mereka memasang tarif ketika berceramah. Ada yang 100 juta sekali diundang. Kalau nggak 100 juta nggak mau. Belum dia minta hotel bintang 5. Belum dia dan seterusnya. Ya, ini ciri-ciri akhir zaman. Sementara ulama-ulama yang zuhud. Ya, ulama-ulama yang tawadhu. Selalu diberitakan di media saat ini ya. Dengan berita yang tidak benar. Berita yang tidak-tidak. Wal'iyadzubillah. Ini sudah akhir zaman. Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan, laisa fil qiyamati ashaddu hasratan min rajulin 'allaman nasa 'ilman fa'amilu bihi wa lam ya'mal huwa bihi. Tidaklah ada kelak di hari kiamat itu orang yang paling merugi dibandingkan orang-orang yang mengajarkan orang lain itu ilmu. Dia ini ceramah. Taib. Karena murid-muridnya, karena jamaahnya itu jujur ingin belajar, maka mereka senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengamalkan apa yang mereka pelajari. Jadi kalau jamaahnya mengamalkan ilmu itu, walam ya'mal huwa bihi. Sementara kalau dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan, fafazu bisababihi wa halaka huwa. Maka orang-orang itu, jamaah-jemaah itu, murid-muridnya itu mendapatkan kemenangan disebabkan oleh ceramahnya, sementara dia
justru dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengamalkan ilmu. Ya. Makanya teman-teman sekalian, nikmat taufik, nikmat hidayah itu sangat-sangat mahal. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan, tapi hatinya tidak diberikan taufik, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu. Tidak dibimbing oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Maka orang yang semacam ini ya adalah termasuk orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat, katanya Imam Hatim Al-Asam. Saya rasa ini semua jelas ya, kita tidak perlu terlalu jelaskan. Tapi kita akan baca sedikit satu fakrah ini supaya di pertemuan berikutnya kita langsung masuk ke bab adab ya, ilmu dan adab ya. Kita selesaikan bab ini saja. Baik. Qala Amami ya rahimahullahu taala wa alam ayyuhal qari al-karim. Ketahuilah wahai para pembaca yang budiman. Annal insan al-alim idza amara bima la yaf'al. Kalau ada orang alim, dia memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan, untuk melakukan hal-hal yang dia sendiri tidak lakukan. Teman-teman sekalian, ya tidak semua apa yang kita ketahui itu harus kita amalkan. Ya, misal Sida nanti ceramah, tausiah tentang hukum-hukum bagaimana seorang suami itu harus adil terhadap istri-istrinya. Nah, istri Sida cuma satu. Ya gimana caranya mengamalkan itu? Ya atau tidak? Ya. Artinya ilmu yang memang mampu untuk kita amalkan, ya hendaknya kita amalkan setidaknya sekali. Setidaknya sekali kita amalkan ilmu tersebut. Ya, siapapun yang mengamalkan apa yang diketahui setidaknya sekali, insya Allah akan catatkan dia termasuk ke dalam orang-orang yang dia mengetahui dan dia mengamalkan apa yang diketahui. Karena ilmu Allah ini sangat luas. Jadi yang nggak semuanya bisa kita amalkan ya, tentunya. Tentunya yang bisa kita amalkan seperti zuhud, tawadhu, sabar dan seterusnya. Baik. Fahuwa asyarrun nas manzilatan 'inda Allah yaumil qiyamah. Maka orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang paling buruk manzilahnya. Manzilahnya, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa annal ulama al-fajrah humul akhsarun. Dan ketahuilah sungguh para ulama yang fajir. Yang fajir itu artinya ulama usu. Ya, mereka senantiasa bada'atul lisan, berkata kotor. Padahal di dalam sirah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW kita diajarkan bahwa Nabi SAW itu bukan fahish wala mutafahish. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah berkata kotor. Dan beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu Nabi SAW. Sementara ya, sebagian ulama mengaku diri mereka ulama, kita saksikan di zaman ini ya, lisan mereka itu lebih kasar daripada preman. Mudah mereka mengumpat fulan ini namanya ulamaul fajar, humul akhsarun. Mereka kelak akan dibangkitkan dalam keadaan mereka itu merugi. Idh dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sebab mereka itu tersesat di dunia ini. Namun sayangnya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka itu melakukan hal yang baik. Nah, jadi ada orang yang melakukan buruk dan dia sadar yang dia lakukan itu buruk. Maka orang yang semacam ini itu masih diharapkan hidayah untuk dia. Karena di dalam hati kecilnya dia sadar apa yang dia lakukan ini buruk. Dan barangkali dia berharap ada satu titik ya akan menjadi titik balik untuk dia. Sehingga dia akan bertaubat, dia akan kembali ke jalan yang benar. Sementara orang-orang yang semacam ini, teman-teman sekalian, sudahlah yang dia lakukan itu salah, dia tidak tahu bahwasannya yang salah itu salah. Justru sebaliknya dia menganggap kesalahan itu adalah hal yang benar. Ini namanya jahilnya, itu jahil murakkab. Sudahlah dia tidak tahu, sudahlah dia melakukan hal yang salah, dia nggak tahu hal yang salah itu salah. Dia menyangka dirinya itu jalan di jalan yang benar. Maka dia ngebut terus tanpa memperhatikan rambu-rambu. Maka orang yang semacam ini sangat jauh dari hidayah. Sangat jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hujjatahum dahidatun 'inda rabbihim, dan sungguh hujjah-hujjah mereka tidak ada nilainya, tidak bernilai. Akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lima wahabahum min ilmihi ni'matan minnatan alaihim fakafaru bi ni'matihi wa khalafu amrah
sebab mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang merupakan atau yang menjadi anugerah untuk mereka. Fakafaru bi ni'matihi, sayang mereka itu kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafu amrah, dan sebaliknya ya, bukan sekadar kufur terhadap nikmat itu, mereka tidak memberikan nikmat tersebut haknya, mereka juga menentang, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nikmat yang diberikan atau ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah kita. Jadi kita sudah selesai dari targhib dan tarhib. Nah, sekarang kita masuk kepada faidahnya, soal dan jawab. Qal, ma huwal afdal? Ada pertanyaan yang mengatakan begini, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Al-ilmu awil mal, ilmu atau harta? Mana yang lebih utama? Ilmu atau harta? Maka di sini dituliskan jawabannya, al-ilmu afdalu minal mal isya'a katsirah. Wa ilaikum al-ba'du minha. Al-ba'di minha. Ilmu itu jauh lebih afdal daripada harta. Karena beberapa faktor. Ada banyak faktornya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah itu ada 40. Alasannya ilmu itu lebih afdal daripada harta. 40. Bayangkan. Di dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah. Tentunya kalau kalian mau yang lengkap, yang lebih luas, kalian baca kitab itu sendiri. Di sini disebutkan oleh Mami itu ada 7 alasan. Coba kita baca satu persatu. 7 alasan. Yang pertama, annal ilma mirasul anbiya. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wal malu mirasul fara'ina. Sementara kalau harta itu warisannya Fir'aun. Karena kita kenal ya, Fir'aun itu di antara orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Qarun itu? Qarun itu hidup di masa siapa? Masa Fir'aun. Qarun itu. Coba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menggambarkan hartanya Qarun itu, antum kalau pergi ke rumah teman. Terus teman antum itu kaya raya. Terus antum mau cerita ke teman antum bahwasanya teman antum itu kaya raya. Kira-kira apa yang antum ceritakan? Mobilnya. Ya kan? Rumahnya. Luas tanahnya. Tapi kalau ini enggak. Allah ketika ingin berbicara kepada kita tentang hartanya Qarun itu, yang dipilih oleh Allah kuncinya. Kunci berangkasnya. Pernah kita berpikir kunci berangkas? Allah itu saking ingin menggambarkan hartanya Qarun yang begitu melimpah itu. Allah nggak kasih tahu bagaimana besar gudangnya. Enggak. Kuncinya. Apa katanya? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami kasih dia pembendaharaan harta, katanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kunci dari gudangnya itu saja. Kalau dibawa oleh al-usbah itu kisaran 3 sampai 7 orang. Anggaplah 3 orang. Angka paling kecil kita ambil. Kalau ada 3 orang yang kuat, katanya dalam Al-Qur'an, ulil quwwah, mereka kuat. Nggak bisa mereka untuk monggok, dia itu kuncinya aja itu. Kunci berangkasnya. Bagaimana berangkas? Kuncinya saja itu 3 orang yang kuat di masa itu yang bangun piramid itu. Itu nggak bisa untuk membawa itu kunci. Bayangkan. Ya, Mami di sini mengatakan kalau ilmu itu warisannya para nabi, sementara kalau harta itu warisannya Fir'aun. Tidak selamanya, tidak selamanya harta itu buruk. Nabi SAW bersabda, ni'ma malun salih li rajulin salih. Ni'ma malin salih li rajulin salih. Sungguh betapa nikmatnya kalau harta yang baik, harta yang halal itu dimiliki oleh orang yang soleh. Maka dia akan menggunakan harta itu untuk mentahqiq, ya, untuk menciptakan kemaslahatan untuk orang banyak. Jadi harta itu tidak selamanya buruk. Akan tetapi, kalau ada pilihan mana yang lebih baik? Harta atau ilmu? Maka jawabannya adalah ilmu. Karena ilmu itu warisannya para anbiya. Warisannya para anbiya. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah menyebutkan dalam kitabnya Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Beliau mengatakan apa? Allah tidak pernah memberikan kepada manusia di dunia ini hal yang lebih utama daripada derajat kenabian. Nah, dan tidak ada yang lebih besar faidahnya di dunia ini
melainkan pewaris para nabi itu, pewaris derajat kenabian itu siapa itu? Para ulama. Baik. Ini udah jelas ya. Yang kedua, al-ilmu la yanqus bin nafaqah wal mal yanqus biha. Ilmu itu kalau disebarluaskan itu enggak akan berkurang, justru makin bertambah. Apa katanya? Man 'allama ilma man 'allama ilman 'allamahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapapun yang mengajarkan ilmu, maka Allah akan mengajarkan dia ilmu yang dia tidak pernah ketahui. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi ilmu itu makin di-share, makin bertambah. Berbeda dengan harta. Kalau kita traktir teman kita, itu punya uang 3.000. Traktir teman ke sushi 1.500. Sisa 1.500. Dia berkurang. Ya, maka mana yang lebih baik? Yang kalau di-share bertambah atau di-share berkurang? Di-share bertambah. Makanya Imam Al-Mawardi di dalam Adabuddin wa Dunya itu mengatakan apa? Para hukama mengatakan bahwasanya meskipun harta itu ketika kita keluarkan itu berkurang, harus kita itu berbagi. Maka semestinya mereka itu mengatakan bahwasanya membagi ilmu itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena kalau ilmu itu ketika dibagi, dia tidak akan berkurang. Justru bertambah. Baik. Yang ketiga, al-malu yahtaju ilal hafidh wal ilmu yahfadhu sahibah. Kalau harta itu butuh kepada penjaga. Sementara kalau ilmu sebaliknya, dia yang menjaga kita. Itu bedanya. Ya. Ilmu menjaga kita itu apa maksudnya? Coba antum, saya kasih analogi sederhana. Sekarang ada gelas. Antum tahu gelas ini beracun. Bukankah pengetahuan antum, ilmu antum terhadap racun yang ada di dalam gelas itu akan menyelamatkan antum? Sehingga antum tidak akan jadi untuk meminum. Hal yang demikian juga dilakukan oleh ilmu. Kalau kita tahu hal-hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah, masuk ke dalam murkanya Allah, hal-hal yang akan menjadikan kita sengsara, niscaya ilmu pengetahuan kita akan mencegah kita untuk mendekati hal-hal yang menyebabkan hal itu. Fahim tuh insyaallah. Tapi sementara kalau harta itu, lihat orang-orang kaya itu. Antum kira orang kalau sudah punya harta kaya, iya bergunung-gunung uangnya. Kemudian dia punya apartemen puluhan lantai, antum kira tidurnya nyenyak? Mereka itu tidurnya, ya, ada yang nggak bisa tidur. Bahkan untuk tidur saja mereka akan rela mengeluarkan uang miliaran. Sementara kita yang kere-kere ini, lihat bantal sedikit aja langsung terbang ruh kita. Kenapa? Begitu banyak pikirannya mereka itu. Banyak pikirannya mereka itu. Ya. Ya, orang yang rumahnya kumuh bercita-cita untuk tinggal di hotel yang mewah. Orang yang rumahnya mewah ke istana, mereka justru memilih untuk tidur di gubuk. Makanya mereka itu traveling, pergi ke gunung. Di gunung itu mereka tinggal di sana, enggak, di tenda kecil. Tapi lebih nyenyak katanya tidurnya di sana. Demikianlah. Taib. Ar-rabi idza mata ar-rajul yabqa maluhu fid dunya. Orang kalau meninggal, sekaya apapun, hartanya itu akan diem di dunia. Nggak akan ikut. Anggaplah antum bilang, saya berwasiat dimakamkan sama Fanza kesayangan saya. Bisa dipakai di kubur. Mau jalan-jalan siapa? Jalan-jalan sama siapa? Mau gentayangan? Nggak akan. Harta itu pada masanya akan meninggalkan kita. Tapi anggaplah antum punya koleksi pakaian 1 lemari. Kita akan dikuburkan dengan itu semua. Atau kain kafan. Pada akhirnya kain kafan. Pada akhirnya harta yang menjadikan kita lalai itu akan meninggalkan kita. Ya, wa ammal ilm fayadkhulu ma'ahu fil qabr. Sementara kalau ilmu pengetahuan dia akan ikut masuk menemani kita dalam kubur. Makanya apa katanya? Ketika seorang meninggal itu yatba'ul janazah salasa. Ketika dia meninggal, yang mengikuti jenazah itu ada 3. Siapa saja? Hartanya, keluarganya, dan amal soleh. Yarji'u utsnan wa yabqa wahid. Yang 2 itu akan pulang, yang tersisa hanya 1 saja. Yang pulang itu apa? Fayarji'u maluhu wa ahlu. Yang akan pulang meninggalkan kita itu keluarga kita dan harta benda kita.
Sementara yang akan tetap membersamai kita di alam kubur adalah amal saleh, ilmu pengetahuan yang kita miliki, bacaan Al-Quran yang senantiasa kita lantunkan. Ya, keluarga itu sesayang apapun dia, anggaplah dia nangis 12 jam, 5 jam di kubur. Kita selesai itu pulang sudah. Sibuk sudah masak di rumah, masak ares untuk tahlilan. Ya atau tidak? Dan lupa sudah dia sidang ngapain di kubur. Sementara amal soleh kita akan menemani kita. Dia akan katakan apa? Jangan takut, saya temenin antum di sini. Baik. Yang kelima, al-malu yahsulu lil mu'min wal kafir. Harta itu Allah berikan saking tidak berhartanya harta di dunia ini. Allah berikan harta itu kepada orang beriman, bahkan kepada orang yang tidak beriman. Sementara kalau ilmunya bermanfaat, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu, ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya, atau ilmu agama, ilmu yang akan memberikan kepada kita as-sa'adah al-abadiyah, ya, kebahagiaan yang abadi, itu ilmu atau hal yang bersifat eksklusif, mahal, karena tidak bisa dimiliki oleh semua orang, hanya orang yang terpilih saja. Yang keenam, jami'un nas yahtajuna ilal alim fi umuri dini. Semua orang itu butuh kepada orang alim. Bahkan orang yang anti dengan orang alim pun, dengan ulama pun, pada masa kalau dia itu anti kepada ulama ketika dia hidup, ketika dia mati, mau tidak mau dia akan diurus oleh para ulama. Didoakan oleh para tuan guru, ya atau tidak? Semua orang butuh kepada ulama. Wala yahtajuna ila sahibil mal. Tapi tidak semua orang butuh kepada orang kaya. Ada orang-orang yang sudah bahagia dengan hidupnya. Dia sudah merasakan kebahagiaan dengan kezuhudan yang dia pilih. Loh iya, dia nggak butuh dengan harta benda lagi, ya atau tidak? Kalau ulama itu semua butuh ulama, semua butuh ilmu. Selama kita itu sholat, maka kita butuh ilmu. Selama kita butuh ilmu, berarti kita butuh kepada ulama. Nggak ada yang tidak butuh kepada ulama. Sekarang mau nanti, ajilan au ajilan. Ya, adapun pemilik harta, tidak semua orang butuh kepada pemilik harta. Yang ketujuh terakhir, al-ilmu yaqwir rajul 'alal murur 'alas sirat. Ilmu itu akan menguatkan kita untuk menyeberangi sirat. Ya, apa katanya? Wa minkum illa waridu. Sirat itu teman-teman sekalian dibentangkan di perut neraka jahanam. Ayo, coba sudah jalan aja di jembatan mana gitu yang mana namanya, yang di antum naik ke Gunung Rinjani itu. Ya, Segaranak itu ada jembatan nanti. Bawahnya itu jurang. Tidak ada apinya jurang itu. Itu sudah bergetar badan kita. Bagaimana kelak di api neraka? Maka ilmu yang akan menguatkan kita untuk senantiasa menyeberangi. Wal mal yamna'uhu minhu illa bihisabil mal. Sementara kalau harta justru mencegah kita. Kita akan hisab terlebih dahulu. Apakah harta kita itu min halal awil haram? Apakah harta kita itu kita peroleh dari harta yang halal atau harta yang haram? In kana halal fahisab. Kalau dia halal maka dihisab. Wa in kana min haramin fa'iqab. Sebaliknya kalau dia haram maka akan dapat azab. Itu harta. Jadi harta itu maju kena mundur kena. Dia halal kita tertahan dihisab. Dia haram kita akan digebuk. Ya atau tidak? Sama kayak antum masuk toko. Antum ngambil barang. Seandainya antum mau barang itu dibayar, antum harus berdiri di kasir dulu. Tapi kalau antum mencuri, ya siap-siap digebuk sama sapam gitu nih. Harta itu kalau halal dihisab, kalau haram akan diazab. Yang terakhir lagi 3 baris. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Innama itu uslubul hasr. Maksudnya apa? Sungguh orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Karena orang-orang yang mengetahui batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Mereka yang belajar tauhid, yang belajar ilmu akidah, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para ulama.
Makanya wajar ya, di dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwasanya yang paling dekat takut kepada Allah SWT adalah para ulama. Yakni la yakhafu minallah khaufan kamilan illal ulama. Tidak ada yang benar-benar takut secara sempurna kepada Allah SWT melainkan para ulama. Baik. Tadi kan kita disampaikan hadis ya. Ini sebagai penutup disampaikan hadis kepada kita bahwasanya tidak boleh hukumnya memperjualbelikan ilmu, ya atau tidak? Nanti sudah jadi guru madrasah. Suka kan kita dikasih uang sama wali santri. Suka dikasih bawakan makanan kepada oleh wali santri, ini apa hukumnya? Ada sebagian ulama mengatakan itu haram. Itu haram hukumnya. Apalagi kita sudah digaji di pondok. Maka nggak boleh kita ngambil, itu dihitung sebagai sogokan. Nanti kalau sudah ngambil makanan dari wali santri, takutnya pilih kasih nanti. Yang suka ngasih dia jajan, disayang. Nggak dipukul. Tapi yang jarang ngasih jajan, wah dia terus ya dipukul sampai merah. Nah, maka apa hukumnya? Makanya sebagian ulama mengatakan haram. Di sini menyampaikan kepada kita far'un al-ihda'u lil mufti wal muallim walau muallimu Qur'an. Memberikan hadiah kepada mufti, alim, ulama, tuan guru, wal muallim, kepada para pengajar, ustaz. Meskipun hatta di sini berlaku hukum ini kepada para pengajar Al-Qur'an, wal wa'iz, kepada para penceramah, yundabu qabuluhu in kana li mahdhi wajhillah. Kalau tujuannya memberi itu murni semata-mata atas kesadarannya kepada jasa kita, murni atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hukum menerimanya tetap disunahkan. Karena ingat, hukum menerima hadiah itu sunnah. Maka tetap dia kepada hukum asal, yaitu sunnah diterima. Wa illa fa in kana li ghairi zalik. Tapi kalau kita tahu bahwasanya ada embel-embelnya dia ngasih, apalagi kalau dekat-dekat pemilihan ini ya. Biasanya ada yang datang bawa amplop, sudah ambil aja katanya. Sudah habis uang amplop itu baru dia datang. Kemarin kan sudah saya kasih amplop katanya kan. Coblos nomor 1 katanya terus. Kalau kita sudah tahu ada embel-embelnya, maka apa katanya? Al-aula adamu. Lebih utama jangan kita terima. Terutama kita sadar bahwasanya kita nggak akan bisa jaga hati kita. Kalau nerima hadiah, pasti kita akan pilih kasih. Udah, lebih baik nggak usah diterima hadiah. Bal yahrum. Ini namanya bal, ini darbul intiqan. Maksudnya apa? Bukan saja tidak diperkenankan, bahkan diharamkan. Illam ya'lam annahu an tib nafsin. Kalau dia itu tidak mengetahui, dia itu benar-benar ikhlas memberikan hadiah itu lillahi ta'ala. Ya, jadi hati-hati ini nerima hadiah ini ya. Kalau antum termasuk orang-orang yang zuhud, sebaiknya tidak diterima. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terakhir, teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah dari Al-Imam Al-Asma'i. Bahwasanya satu ketika Imam Al-Asma'i itu tertegun dengan kefasihan seorang anak Arab Badui. Maka Imam Al-Asma'i bertanya kepada seorang anak, ini anak kecil, teman-teman sekalian, mungkin anak TK masih. Apa kata Imam Al-Asma'i? Ayasurruka an yakuna laka mi'ata alfi dirham wa annaka ahmaq. Ini kita masih pada konteks mana yang lebih afdol, harta atau ilmu, pengetahuan, kecerdasan. Apa katanya? Mau nggak kamu 100.000 dirham? Tapi sebagai gantinya kamu jadi orang bodoh. Mau nggak? Apa katanya? La wallahi. Anak itu langsung refleks, dia mengatakan, demi Allah saya nggak mau. Meskipun 100.000 dirham. Wah, 100.000 dirham sekarang tuh ratusan juta. Tapi sebagai gantinya ente bodoh. Maka katanya enggak. Demi Allah saya tidak mau. Maka Imam Asma'i bertanya kepada dia, walima, kenapa enggak mau? Dia berkata, akhafu an yajni alayya humqi jinayatan tazhabu bimali wa yabqa alayya humqi. Saya takut kebodohan saya itu akan menjerumuskan saya melakukan satu kriminal. Yang mana kriminal itu akan menghilangkan seluruh harta saya. Jadi hartanya ludes untuk bayar kejahatannya, kebodohannya masih diem di dia.
Ya, maka apa katanya? Istakhrid hadzal sabi bi farti zakaihi. Istakhraja hadzal sabi bi farti zakaihi. Maka anak ini dipuji oleh Imam Asma'i. Imam Asma'i mengatakan bahwasanya anak ini benar-benar cerdas. Kenapa? Karena dia betul-betul mempertimbangkan hal yang jauh lebih penting. Apa itu? Kepintaran. Kalau kita diberikan oleh Allah kepintaran, ilmu, insya Allah, ingat janjinya Allah kepada para penuntut ilmu. Apa itu? Allah akan mengangkat derajat para penuntut ilmu. Insya Allah di pertemuan ke depan, saya akan ceritakan kisah yang begitu bagus. Begitu menarik. Bagaimana Allah mengangkat para penuntut ilmu. Dia lebih memilih ilmu pengetahuan daripada sekedar harta. Kalau harta itu dibelanjakan sebentar saja sudah habis. Ya. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dengar. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.